أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Baitul Ankabut. Dalam Al-Quran ada satu kata, bahkan satu nama surat yang diberi nama Al-Ankabut. Rujukan utama ayat yang terdapat dalam surah ini yang Allah menyebutkan siapa yang menjadikan walinya, pelindungnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, ia adalah seperti Baitul Ankabut. Ayatnya masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Masalul ladzi nattakhadhu, masal dalam satu bab ilmu Al-Quran ada namanya amsal. Misal ini perumpamaan orang tuli dan buta disamakan dengan orang kafir yang tidak beriman umpamanya. Nah, Allah menggunakan kata masalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Perumpamaan orang yang menjadikan selain dari Allah pelindung. Khatib membagi siapa ini dua kelompok. Yang pertama kelompok non muslim. Dalam konteks keyakinan kita mereka Tuhannya bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Cukup di dalam surah Al-Bayyinah secara tegas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Final. Ahli kitab, musyrikin dan semuanya fi nari jahannam, itu final. Itu yang pertama, musyrikun, orang yang menjadikan Tuhan selain dari Allah pelindung. Yang kedua, orang muslim yang mengaku muslim menjadikan juga Tuhannya, menjadikan selain dari Allah pelindung. Ada tiga kategori, ada tiga tingkatan, ada tiga kelompok. Yang pertama adalah tingkatan yang terbesar, betul-betul menjadikan seorang muslim ini pelindungnya, penolongnya, dan dia yakini selain dari Allah. Walaupun hakikatnya juga terkadang dia juga beriman, mengucapkan syahadat. Contohnya ada ayat wa'budullah wa la tusyriku, sembah Allah jangan menyekutukan. Berarti ada orang yang menyembah Allah tapi juga menyekutukan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin menemui Allah di akhirat, hendaklah ia menyembah Allah
dan jangan menyekutukan. Jadi ini yang pertama, orang muslim yang menyekutukan Allah seperti contoh percaya kepada dukun, kemudian percaya dengan paranormal, melakukan pengobatan alternatif, yakin dengan garis tangan, baik buruk, hari baik. Ini adalah bahagian dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang muslim, dan inilah tingkatan yang tertinggi. Ini yang pertama, seorang muslim yang berbuat syirik dan menjadikan Allah bukan pelindung. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan menengah. Apa? Dia menghalalkan segala cara. Ada ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah, ya Muhammad, kamu tahu nggak ada orang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Tidak ada yang haram, semuanya halal. Yang penting syahwat nafsunya dia dapatkan. Mau membunuh, mau menyuap, yang penting dia lakukan asal dapat syahwatnya. Tapi ketika tauhid dia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah asyirku billah. Yang ketiga adalah ar-riya, tingkatan yang paling ringan. Jadi tingkatan yang paling berat, sedang dan ringan. Makanya dalam satu hadis sebutkan ar-riya'u asyirkul asghar. Ya pasti ini kepada orang muslim. Kalau non muslim ya nggak ada istilah riya lagi. Tidak ada istilah dosa besar kecil lagi. Ya dia sudah di luar jalur. Makanya asyirkul asghar adalah ar-riya. Inilah tiga tingkatan fenomena perbuatan syirik yang dilakukan oleh muslim atau sebagian seorang muslim. Yang paling berat menduakan Allah, yang kedua menghalalkan segala cara, dan yang ketiga riya. Ketiga-tiganya dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dengan kadar dan tingkatannya. Orang ini termasuk kategori ayat mathalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamasalil ankabut. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan. Itu poin yang pertama, masalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ini yang pertama. Yang kedua, kamasalil ankabut ittakhadhat baitan. Berarti ada kata kunci, baitul ankabut, itu yang kedua. Ini pendekatannya adalah tauhid dan ilmiah saintif. Baitul ankabut. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Bahwa yang paling rapuh, yang paling hina, yang paling tak berguna adalah baitul ankabut. Mungkin banyak orang memahami baitul ankabut di situ adalah jaring laba-laba yang kesannya ditarik hancur, padahal bukan itu maksud. Makanya dalam bahasa Arab, baitul ankabut, kata bait itu kalau bahasa Indonesianya rumah. Sementara menyebut rumah itu bahasa Arab bukan baitun saja. Ada manzilun, ada baitun. Sama dengan bahasa Inggris, ada home, ada house. Apa bedanya? Ternyata kalau house itu fisik, White House, gedung putih besar. Tapi kalau home tidak serta-merta fisik, seperti contohnya broken home, keluarga yang broken home. Nah ternyata kata bayuntun itu lebih luas dan termasuk dia fisik dan non fisik. Jadi maka salahlah pemahaman orang ketika dipahami inna auhanal buyut lai baitul ankabut adalah jaring-jaring. Sama sekali tidak. Ini kan sebuah pemahaman yang utuh dalam memahami sebuah ayat Al-Quran. Jadi orang yang mensyirikan Allah, baik itu non muslim apalagi muslim, adalah seperti al-ankabut ittakhadzat baitan, yang membuat bait. Jadi baitun itu bukanlah fisik tapi suasananya. Nauzubillah, berandai-andai ya sampai Allah menghendaki ke Ka'bah itu dihancurkan oleh orang kafir lalu tidak ada lagi di dunia ini, apa kiblat tidak ada lagi? Ya karena suasananya di situ. Maka baitun di situ maknanya bukan fisik tapi dia suasana. Sama contohnya broken home. Ada satu keluarga hidupnya broken home, porak-poranda, tapi kita datang ke rumahnya, rumahnya mewah, bertingkat, ada kolam renangnya, kamar ada 10, ada kasur-kasur empuk, ada satpam, luar biasa. Tapi kehidupannya adalah broken home. Tapi ada orang rumah tangganya luar biasa harmonis, mawaddah sakinah warahmah, tapi rumahnya lapuk. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan baitul ankabut?
Baitul Ankabut di sini bukanlah jaring laba-laba, bahkan bisa bertolak berbalik 180 derajat. Baitul Ankabut adalah kehidupan laba-laba yang sangat broken home. Ini penelitian. Dilakukan penelitian di Australia, dilakukan penelitian di Amerika, bahwa makhluk yang paling broken home di dunia ini adalah laba-laba. Makanya seorang yang berbuat syirik kepada Allah, baik non muslim apalagi muslim, hidupnya porak-poranda sebagaimana porak-porandanya Baitul Ankabut. Jadi Baitul Ankabut, broken home yang paling dahsyat makhluk di dunia ini adalah laba-laba. Apa broken home-nya? Broken home-nya adalah ketika jantan dan betina laba-laba menikah, lalu atau kawin, lalu laba-labanya hamil atau mengandung atau bunting. Begitu dia hamil, 70% lakinya, suaminya atau jantan dari laba-laba itu dibunuh oleh betinanya. Ini luar biasa, ini penelitian. 70% dari seluruh laba-laba di dunia ini ketika betinanya hamil, maka betinanya membunuh jantannya sebanyak 70%. Dan sebaliknya juga, bahwa ketika si betina hamil dan melahirkan, 30% mati betinanya dibunuh oleh jantannya. Nyaris begitu betina melahirkan, tidak ada lagi bapak ibunya, maka hiduplah dia sebatang kara. Bayangkan 70% ketika betinanya hamil, itu lakinya dibunuh oleh istrinya, jantannya dibunuh oleh betina 70%. Andai kata, mana yang 30%? 30% adalah jantan membunuh si betina ketika betina telah melahirkan. Luar biasa broken home-nya kehidupan laba-laba. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Kira-kira inilah isyarat Tuhan orang yang syirik kepada Allah. Non muslim sudah pasti, tapi seorang muslim yang melakukan perbuat syirik, apa kata Allah? Kabaitil ankabut kamasalil ankabut illa allazi ittakhazat baitan. Inna auhanal buyut. Auhana itu bukan paling lapuh, paling tak berguna, paling bobrok, paling broken home. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Artinya apa? Begitulah kalau seorang muslim yang sudah melakukan perbuatan syirik, apalagi orang non muslim, kehidupannya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Baitul Ankabut, broken home yang porak-poranda, lebih dahsyat dari segala-galanya. Tapi ingat, begitu Al-Ankabut hidupnya broken home, 70% jantan mati ketika bini atau betina hamil, 30% betina mati setelah melahirkan dibunuh oleh jantannya. Walaupun demikian, ia masih sempat mengeluarkan sesuatu yang paling mahal dan berharga untuk kehidupan, dan tidak mustahil untuk sekian puluh tahun ke depan yang dikeluarkannya mungkin lebih bermanfaat dari segala-galanya. Dulu kalau kita lihat ada namanya buah bengkudu, tak ada guna dan kita tendang-tendang. Hari ini luar biasa manfaat dan harganya cukup mahal. Ternyata begitu porak-porandanya Baitul Ankabut, ia masih dapat mengeluarkan yang bermanfaat. Apa itu? Jaring laba-laba. Pemahaman orang mungkin banyak yang keliru. Ternyata sudah dilakukan penelitian di Amerika, di Australia dan sebagian di negara Eropa, bahwa benda, zat atau sejenis tali yang paling kuat di dunia ini adalah jaring laba-laba. Bahkan penelitian lebih kuat dari baja. Jamaah tidak usah kembali ke rumah, habis sholat googling saja, buka, pasti akan muncul bahwa jaring laba-laba lebih kuat daripada baja 5 kali. Lebih kuat maknanya bukan berarti satu lembar jaring lalu satu lembar baja, tidak. Ini serat yang berimbang. Sama contohnya 1 kilo besi, 1 kilo kapas, sama. Jangan dianggap satu gumpal besi, 1 gumpal kapas itu tidak berimbang. Ini ketika berimbang, maka serat jaring laba-laba lebih kuat 5 kali dari baja, dan itu dilakukan di Australia, dia lakukan di Amerika. Maka terinspirasilah di Amerika, di Hollywood ada film namanya apa? Yang laba-laba, Spider-Man yang bisa mendorong kereta api. Itu mungkin sebuah hayalan, tapi suatu saat akan terjadi.
Telepon televisi juga dulu hayalan, ternyata terjadi, luar biasa. Ternyata jaring laba-laba lebih kuat daripada baja 5 kali, dan tidak mustahil suatu saat jaring laba-laba cukup mahal harganya dan cukup memberikan janji yang lebih besar sehingga bermanfaat kepada umat manusia. Laba-laba yang broken home, hidupnya yang porak-poranda, masih bisa mengeluarkan jaring laba-laba dan bermanfaat kepada manusia dan alam semesta. Apakah seorang muslim yang hidupnya tidak broken home seperti laba-laba, mampukah dia mengeluarkan sesuatu seperti jaring laba-laba atau semisal laba-laba yang bermanfaat bagi manusia dan alam semesta, atau lebih parah daripada laba-laba? Maka kaum musliminlah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.